Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran matematika peminatan, yaitu masih berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang turunan fungsi trigonometri yang bentuk sederhana. Sebelum masuk ke materi hari ini, mari kita ingat-ingat dulu pelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa misal saya punya fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunannya adalah cos x. Jadi sin x turunannya cos x. Yang kedua, misal saya punya cos x, maka turunannya negatif sin x. Nah, ini kalian ingat-ingat yang ini karena ini nanti akan selalu kita gunakan di soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, selain itu, kemarin kita juga sudah membahas apabila ada suatu fungsi dijumlahkan maupun dikurangkan atau selisih, maka turunannya masing-masing diturunkan. Misal U ditambah V itu fx, maka f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Kalau dikurangi juga u dikurangi v, maka turunannya u aksen dikurangi v aksen. Tergantung soalnya bagaimana. Nah, diingat-ingat cara menurunkan yang kemarin. Nah, hari ini nanti kita akan membahas yang fungsi yang dikalikan. Kalau kemarin sudah ditambah dan dikurangi, sekarang yang dikalikan dan dibagi. Misal saya punya fx sama dengan u dikalikan v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Ini sudah pernah kalian pelajari di turunan fungsi aljabar juga. Jadi konsepnya masih sama. Kemudian yang dibagi, misal fx sama dengan u dibagi dengan v, maka turunannya u aksen v dikurangi uv aksen dibagi v kuadrat. Nah, ini juga sudah kalian pelajari di turunan fungsi aljabar. Nanti tinggal bagaimana kita menurunkan apabila fungsinya trigonometri. Langsung saja, untuk yang pertama, kita akan membahas turunan fungsi trigonometri yang berbentuk perkalian atau bentuknya perkalian fungsi. Fx sama dengan uv, u kali v. Misal saya punya soal yang pertama. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x cos 2x. Itu 2x dikalikan cos 2x. Jadi ada dua fungsi ya, ada u dan ada v. Pertama, cara menyelesaikannya, kita misalkan dulu u-nya itu siapa dan v-nya siapa. Berarti kita misalkan u-nya sama dengan 2x dan v-nya sama dengan cos 2x. Kemudian, maka u aksen atau turunan dari u sama dengan 2. Karena u-nya 2x, maka turunannya 2. Diingat-ingat turunan fungsi aljabar di kelas 11. Dan v aksen itu turunan dari cos 2x sama dengan negatif sin 2x. Tetapi ingat, 2x-nya juga diturunkan. Turunannya 2. Berarti negatif sin 2x dikalikan 2 sama dengan negatif 2 sin 2x. Lalu kita masukkan ke rumus karena kita sudah punya u, v, u aksen, dan v aksen. Sehingga f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u, v aksen. Maka u aksennya siapa? 2. V-nya cos 2x ditambah u-nya 2x, v aksennya negatif 2 sin 2x. Sekarang tinggal kita operasikan. Sama dengan 2 cos 2x dikurangi 4x sin 2x. 2 cos 2x tidak boleh dikalikan menjadi cos 4x karena itu beda. 2-nya itu
konstanta. Kemudian cos 2x 2-nya itu di sudut. Jadi 2 cos 2x tetap. Kemudian 2x bisa dikalikan dengan negatif 2 karena itu sama-sama konstan atau sama-sama konstan. Jadi dikurangi 4x sin 2x, tapi 4 dan 2, 4x dan yang di sin 2x ini tidak boleh dikalikan. Nah, untuk yang perkalian seperti itu. Jadi langkahnya nanti dimisalkan dulu U-nya siapa, V-nya siapa. Kemudian diturunkan, U-nya diturunkan, V-nya diturunkan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus. Untuk yang kedua, yang berbentuk pembagian. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin x dibagi cos 4x. Nah, ini ada suatu fungsi yang ada operasi pembagiannya. Caranya langkah pertama sama, kita misalkan dulu. Misal U sama dengan 2 sin X dan V sama dengan cos 4X. Maka kita turunkan U aksen, sin turunannya cos 2 cos X. Dan V aksen, cos turunannya min sin 4X dikalikan 4 min 4 sin 4X. Sudah ada U, sudah ada V, sudah ada U aksen, sudah ada V aksen. Kita masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Maka U aksennya 2 cos X, V-nya cos 4X dikurangi. U-nya 2 sin X, V-nya negatif 4 sin 4X dibagi cos 4X dikuadratkan. Harus pakai kurung. Saya kira sampai sini sudah cukup paham karena ini hanya dimasukkan ke dalam rumus saja. Lalu kita operasikan 2 cos X dikalikan cos 4X, tetap saja 2 cos X cos 4X tidak bisa digabung, tidak bisa jadi cos kuadrat X cos kuadrat 4X, nggak bisa. Tetap 2 cos X cos 4X. Nah, sekarang yang ini 2 sin negatif 2 sin X dikalikan negatif 4 sin 4X, ini 2 dan negatif 4-nya bisa dikalikan jadi negatif 8 karena ketemu dengan negatif juga jadi positif. Bisa dipahami sendiri. Jadi 2 sin X dikalikan min 4 sin 4X ini negatif 8 sin X sin 4X karena itu dikalikan negatif lagi jadi plus 8 sin X sin 4X dibagi cos 4X dikuadratkan.